penuh kemuliaan-Nya, bumi penuh kemuliaan-Nya. Sucilah Tuhan. Haleluya, haleluya. Satu kali lagi dari hati yang dalam. Haleluya, 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 Tuhan, biarlah perkataanmu menjadi perkataanku Tuhan, pikiranmu menjadi pikiranku Tuhan, hatimu menjadi hatiku Tuhan. Biarlah Tuhan di dalam nama Yesus yang hadir di sini anak-anak Tuhan menerima berkat kasih karunia Tuhan. Biarlah firman yang disampaikan boleh berkat dan jadi rema dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Bapa, fokuskan hati dan pikiran kami di waktu yang singkat ini Tuhan. Biarlah firman-Mu boleh menjadi benih tertanam di hati kami yang dalam. Terima kasih Allah Roh Kudus, hanya di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Mari kita katakan haleluya, puji Tuhan. Amin. Baik. Shalom. Shalom. Puji Tuhan, terima kasih saya bersukacita pada pagi hari ini. Suatu kehormatan buat saya menyampaikan firman Tuhan di tempat sendiri ya, di keluarga ini, di CMC Grace, dan saya bersukacita tante saya yang saya kasih dan saya hormati, Amang Boru, bisa hadir ya. Adik saya Hesti bersama anaknya, semua kakak-kakak, abang-abang di sini. Walaupun hari ini kita jumlahnya tidak banyak karena ada yang keperluan masing-masing, dan kita juga hari ini tidak seperti sebelum-belumnya. Kita suara dikencangkan, kita agak waduh heboh deh ya. Ya kita sebagai anak Tuhan kita sadar juga ya bahwa kita di tempat ini, di lingkungan yang seperti ini, tapi tidak mengurangi sukacita kita untuk Tuhan ya. Tidak ada yang bisa memisahkan kasih kita daripada Tuhan. Amin. Kita tetap bersukacita bukan karena tempat, walaupun tempatnya agak panas, walaupun kita dibatasi, dibilang aduh Ibu Grace tolong volumenya dikecilin. Padahal kita tuh kalau memuji Tuhan suaranya on fire, waduh bergoyang-goyang sampai keringetan, nggak sadar bahwa tempat ini panas. Rasanya tempat sudah bergoyang yang mau rubuh gara-gara sukacita kita memuji Tuhan. Tidak apa-apa, kita banyak memang Tuhan akan memberikan tempat yang lebih baik. Kita bersyukur kita bisa beribadah di tempat seperti ini, apalagi orang-orang yang di luar sana tuh. Waduh cuma pakai nggak ada alasnya, nggak ada itunya berdiri. Waduh semuanya tidak, kita bersyukur masih di tempat yang bagus ya. Walaupun panas-panas dikit, Tuhan tidak memilih tempat ya. Tapi Tuhan memilih apa? Memilih hati kita, melihat hati kita. Kita orang yang datang pagi hari ini, kita orang pilihan Tuhan. Saya bersyukur Amang Boru, wah Amang Boru luar biasa ya. Puji Tuhan. Amin. Amang Boru penuh sukacita. Tuhan bilang di tangan kirimu kekayaan dan kehormatan, umur panjang di tangan kananmu ya. Tuhan bilang untuk Amang Boru, untuk tanteku. Tanteku ini nih yang dari Medan, dari ini kelihatannya casingnya waduh nggak kayak umurnya loh. Saya berharap, kita semua berharap bisa seperti tante kita, Amang Boru, kita panjang umur ya, sehat ya. Kita harus sukacita. Kita boleh tanya nanti resepnya sama tante kita. Karena apa? Karena apa? Pasti karena ada Tuhan di dalam hati. Jadi sukacita Tuhan itu membuat kita sehat, awet muda, nggak berasa kita umur kita. Yang gembira adalah obat. Firman Tuhan mengatakan demikian. Hati yang gembira adalah obat ya. Karena umur bukanlah patokan kita harus menjadi tua, harus menjadi enggak. Kalau tua itu udah apa? Udah kodrat ya. Tapi menjadi tua itu seperti apa? Itu pilihan kita. Amin. Amin. Kita hendaknya menjadi tua ini
kita bisa tetap tambah setia kepada Tuhan, tetap cantik, tetap melayani Tuhan, tetap sehat, tetap bisa menjadi berkat buat anak cucu mantu. Benar? Ya, buat sekeliling kita, adik kakak saudara. Memang nggak mudah ngomong, gampang, tapi belajar yuk supaya kita bisa seperti tante kita, nambur kita ini, seperti tanteku juga umurnya sudah atas kepala 7 loh. Wah, luar biasa. Kakakku juga ya, untuk ponakanku Eki juga, wah dia baru sembuh, dia menyempatkan diri datang, luar biasa ya. Kuasa Tuhan dahsyat. Amin. Tidak ada mustahil. Kita hidup bukan dari perkataan manusia. Amin. Tapi kita hidup dari perkataan Tuhan. Amin. Ada perkataan Tuhan, perkataan firman Tuhan. Puji Tuhan. Saya di sini kita sama-sama udah, waduh, apalagi tante saya, kakak saya semuanya udah senior. Saya hanya perpanjangan firman Tuhan, mulut Tuhan, kata-kata Tuhan. Jadi hanya belajar sama-sama kita sharing ya, untuk menyampaikan, saling mengingatkan ya. Jadi supaya kita saling mengasah, karena ada firman Tuhan mengatakan besi menajamkan besi, manusia menajamkan manusia. Jadi bukan karena kita pengen gue lebih pinter, nggak ada tuh ya. Di mata Tuhan sama, nilainya hamba Tuhan sama. Yang lainnya ada yang lebih, adalah anugerah daripada Tuhan. Kita melayani Tuhan, mau yang nyapu-nyapu, mau yang nyanyi di sini, mau yang di mimbar berdiri, upahnya sama kata Tuhan dalam firman Tuhan. Berapa dia bilang? Seduit ya? Ada yang seduit, tapi yang selebihnya apa? Kita bisa nikmati, kita bisa lihat anak-anak yang melayani Tuhan. Kenapa? Lebih-lebih dari orang yang tidak melayani Tuhan, karena dikasih Tuhan anugerah. Anugerah nggak bisa dibeli ya. Anugerah itu pemberian Tuhan secara gratis untuk umatnya yang dikasihinya. Jadi sebenarnya sebagai anak Tuhan harus bisa menerima anugerah itu. Baik, amin. Puji Tuhan. Ini ngomongnya udah panjang lebar, saya nggak lama-lama karena situasi dan kondisi udah panas juga. Kak Igo, tapi saya percaya firman walaupun sedikit, wah, kuasanya besar, maknanya besar. Amin. Baik, kita akan membuka dari ayat kitab suci kita dari 1 Korintus 3 ayat yang ketiga. Ada yang mau membacakan untuk saya? Boleh dibantu? 1 Korintus 3 ayat 3. Kita bacanya sama-sama deh ya, karena firman Tuhan ini harus diucapkan, didengar telinga, diucapkan oleh mulut sehingga menjadi tertanam di hati dan pikiran. Baik, 1 Korintus 3 ayat yang ketiga. Bang Iko, ayo bersama-sama juga boleh? Oke. 1 Korintus 3 ayat 3. Karena kamu masih manusia duniawi, sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi? Amin. Terima kasih Bang Iko, terima kasih ya. Baik, ini tentang temanya saya akan menyampaikan perselisihan. Siapa yang nggak pernah berselisih? Ada? Setiap saat kita berselisih. Ada, pasti ada. Pasti. Kalau nggak ada tuh bohong ya, pasti ada. Tetapi kita sebagai anak Tuhan, bagaimana menanggapi perselisihan ini? Nggak saya, nggak kekasih-kekasihnya Tuhan, ini biji mata Tuhan di sini pasti mengalami perselisihan dengan anak, dengan kakak, dengan adik, dengan suami, dengan istri, semua dengan teman. Perselisihan itu pasti ada. Amin. Amin. Tapi kita beda loh dengan orang dunia, karena kita adalah anak-anak Tuhan. Bagaimana anak-anak Tuhan menanggapi perselisihan ini? Cara kita menanggapi perselisihan, ada 2 hal yang akan saya sampaikan. Perselisihan menghilangkan sukacita dan damai sejahtera. Amin. Amin. Kedua, bagaimana terjadinya perselisihan? Baik, saya akan sampaikan yang itu dulu. Ada yang tahu perselisihan dulu? Boleh pendapatnya? Perselisihan itu apa sih? Yang suka berselisih kan pasti tahu nih. Ada yang mau kasih jawaban bahasa perselisihan itu apa? Perbedaan pola pikir. Ya. Betul, perbedaan pola pikir, perbedaan pendapat. Ya, betul. Keegoisan. Betul sekali. Nah, Merasa lebih tua. betul. Betul itu. Betul. Itulah adanya perselisihan. Gak sadar diri. Oke ya. Jadi perselisihan itu karena ego. Satu, ego apa keangkuhan. Kita merasa kita benar. Orang lain juga merasa dirinya benar sehingga terjadilah perselisihan. Ya, keegoan, pengen menang sendiri, sok merasa pintar, ya. Itulah namanya perselisihan.
kesucian itu namanya ego. Jadi kalau kita sebagai anak Tuhan, kita bisa menanggulangi ego kita. Percaya deh. Kalau kita anak Tuhan pasti ada kasih Tuhan di diri kita. Amin. Sehingga kalau kita mau marah nih, kita marahnya ingat-ingat gitu loh. Gak kayak orang, wah kebun binatang keluar. Waduh, sampai itu tuh ya terbang semua, ya. Saya dulu pernah mengalami hal yang demikian waktu saya belum bertobat, waktu saya belum diterangkan. Tapi bukan saya melakukan. Ada orang-orang yang emosinya saya lihat sampai kalau dia berselisih itu ya, wah mengayang semua. Apalagi kata-kata, wah mutiara yang semua, ya. Saya dulu pernah mengalami hal yang demikian waktu saya belum bertobat, waktu saya belum diterangkan. Tapi bukan saya melakukan. Ada orang-orang yang emosinya saya lihat sampai kalau dia berselisih itu ya, wah mengayang semua. Apalagi kata-kata, wah mutiara yang luar biasa, didengar telinga gak enak ya. Nah itulah kalau kita di dalam Tuhan. Tapi kalau kita di dalam Tuhan sebagai anak-anak Tuhan, kita mesti bisa ngendaliin diri kita, ngendaliin ego kita, sehingga marah kita marah kudus. Tahu marah kudus? Marah yang tidak membuat orang terluka, marah yang membuat orang tidak sakit hati, marah yang tidak bikin orang dendam, marah yang membangkitkan orang untuk menyadari betapa Tuhan itu baik, sehingga itu terjadi dalam hidup orang itu, supaya orang itu bisa mengintrospeksi dirinya dan dia juga tidak ada timbul jadi untuk pembalasan gitu loh ya. Itulah kalau egonya tinggi. Jadi bila kita anak-anak Tuhan, kita harus mengadakan perdamaian. Contohnya apa? Tuhan Allah kita aja melalui anaknya Yesus Kristus, dia mendamaikan kita. Jadi Bapak kita itu senang, Tuhan kita itu senang perdamaian. Masa kita anaknya nggak senang perdamaian? Jadi kalau kita berselisih udah sebentar aja, terus kita harus berdamai. Jadi kita jangan berselisihnya, jangan berselisih lama-lama, karena Tuhan tidak suka dengan perselisihan. Ya, Tuhan senang dengan perdamaian. Kita aja didamaikan melalui anak kita berdamai waktu bumi dan di surga dulu kan, waktu keturunan kita ini apa, yang ketua kita ada didamaikan kan putus hubungan kita dengan Tuhan gara-gara si memakan buah itu, ular iblis itu menggoda si Hawa itu, wanita itu untuk memakan, sehingga jadilah pemutusan hubungan ini. Sampai saat ini kita ada di sini itu karena ada pemutusan perselisihan. Jadi Tuhan Yesus datang, Allah tidak ingin ada perselisihan, sehingga dia memberikan anaknya yang tunggal Yesus Kristus untuk mendamaikan kita kepada Allah Bapa, sehingga kita berdamai. Jadi kita ditebus di kayu salib dengan mengorbankan anaknya yang tunggal, sehingga kita selama sampai hari ini kita bisa langsung berkomunikasi dengan Bapa kita, menjalin hubungan yang baik lagi dengan Tuhan kita, Allah kita. Amin. Amin. Jadi kita anak-anak Tuhan, marah boleh tapi marah kudus ya. Jadi marahnya marah yang terkontrol, marah yang penuh dengan ucapan-ucapan membangun. Jangan membangkitkan emosi, tetapi membangun untuk merenungkan dan introspeksi diri. Amin. Baik, itulah. Jadi kalau perselisihan, keegoan dihilangkan. Keegoan boleh tapi dihilangkan. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, marah menghilangkan sukacita dan damai sejahtera. Siapa yang marah pasti rasanya gimana? Gak enak, kesel, udah gitu lelah ya, capek, udah jadi kepikiran terus ya. Jadi membuat kita, sukacita kita hilang, berkat dari Tuhan hilang. Sehingga damai sejahtera itu membuat kita lesu, madesu. Mau begini gak bisa, mau ini. Jadi sukacita hilang, berkat Tuhan hilang kalau kita berselisih. Apalagi kalau kita mau melakukan sesuatu, kita berselisih dulu nih. Waduh, udah gak enak di jalan. Mau bikin apa, berselisih dulu, kayak enak. Tapi kalau anak-anak Tuhan di sini saya yakin gak ada. Amin. Ya, gak ada yang salah. Jadi gak ada yang salah, jadi gak ada. Bener semua. Pasti ada perselisihan ya, apalagi sama saudara, apa ini ada. Jadi saya sampaikan di sini ada firman yang mengatakan di Kolose 3 ayat 3. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Jadi Tuhan nyuruh kita
Sabar. Jadi kalau mau marah, tarik nafas dalam. 3 kali masih kurang, 5 kali sebut Tuhan, kuatkanlah aku. Ya, supaya kita jadi tidak mengeluarkan kata-kata yang menyakiti orang. Karena perselisihan mendatangkan kerugian. Itu curahan hati. Saya sampaikan di sini perselisihan mendatangkan kerugian. Kerugian mendatangkan ketidakadilan. Ketidakadilan tidak diterima dalam kerajaan Allah, ya. Jadi ketidakadilan tidak diterima dalam kerajaan Allah. Karena itu perselisihan itu menghilangkan apa? Sukacita dan damai sejahtera. Ini firman itu buat saya. Saya juga saya berusaha untuk setiap hari bertobat bahwa saya tidak mau berselisih. Sekuat-kuatnya nih nahan sampai itu tidak mau berselisih. Karena kalau berselisih menghilangkan sukacita, menghilangkan damai sejahtera. Tapi ingat ya, biji mata Tuhan, kalau mau marah, ingat mau berselisih, ingat langsung Tuhan, hilangkan ego. Ya, kita boleh berselisih, tetapi berselisih yang positif, berselisih yang sehat. Jadi demikianlah firman Tuhan adalah cara kita untuk menghilangkan perselisihan apa? Untuk kita menang, yang saya tanamkan adalah menghilangkan ego. Ya, ego kita dihilangin dulu deh. Biar dia yang menang, nggak apa-apa. Apalagi tuh kakak adik suka ribut ya. Ada tuh dari pihak, bukan menjelek-jelekan, ini ada dari pihak mengalami dari pihak bapaknya anak-anak saya. Itu berselisih, mertua saya berselisih dengan anak tunggalnya pertama sampai masuk koran. Waduh, pisah hubungan, putus hubungan. Emang bisa begitu? Enggak bisa. Itu cuma dunia aja yang bisa. Putus hubungan tuh disebutin, bahwa nama ini tidak ada berhubungan. Mana bisa orang itu darahmu kok bisa putus? Ngomong aja begini tapi nggak bisa putus. Jangan sampai seperti itu di antara kita semua, ya. Karena itu Tuhan tidak menginginkan hal itu. Tuhan senang dengan perdamaiannya. Jadi kalahkan ego kita supaya kita bisa menang dari perselisihan. Karena kalau kita mempunyai pengampunan, kita mengampuni orang, ego kita tuh hilang pasti dengan sendirinya. Kita mengampuni sesama kita, jadi kita bisa ada sukacita di hati kita. Amin. Gak usah banyak-banyak. Demikian firman kita Tuhan kita kali ini dari 1 Korintus 3 ayat yang ketiga. Diingat. Terus sabarlah kita akan yang lain. Nanti boleh dibaca-baca lagi di rumah ya. Jadi boleh marah tapi marahnya kudus ya. Kalau sudah marah, lepaskan pengampunan supaya kita tidak ada perselisihan. Karena perselisihan menghilangkan sukacita, perselisihan menghilangkan damai sejahtera dari Tuhan, dan salah satunya adalah menghilangkan berkat Tuhan. Waduh, kalau kita hilang berkat Tuhan, waduh luar biasa deh. Rugi ya. Tadi juga kalau kita berselisih, teriak cepat awet tua loh, jadi tua. Iya, jadi kita nggak mudah, nggak ceria mukanya, nggak sukacita, nggak kayak ini nih tante kita nih. Bisa, waduh, mukanya berseri-seri, ada sinar kemuliaan Tuhan. Tuh, semua tante-tanteku ini, kita berdoa ya untuk supaya tante kita tetap sehat, ya orang tua kita, mengguru kita, tanteku juga ya yang di Medan ya. Waduh, luar biasa. Kami juga sering berselisih sama dia. Waduh, ntar baik lagi, ketawa-ketawa lagi. Begitu ya. Nah, itulah namanya. Tapi perselisihan itu hal yang biasa karena kita anak Tuhan, ego kita ditekan sehingga kita marahnya marah kudus yang membangkitkan semangat orang, merenungkan semua orang. Amin. Puji Tuhan. Baik, kita akan nanti mendoakan tante-tante kita. Sebelum kita menutup firman Tuhan ini, cuma satu pesan saya. Berselisih boleh, berikanlah, lepaskanlah pengampunan. Supaya pengampunan itu untuk kita sendiri. Pasti sudah tahu semua. Saya hanya mengingatkan kembali bahwa kita marah sama orang, marahnya marah kontrol ya, marah kudus, supaya kita tidak terlalu menyakiti orang sehingga ada luka dan merugikan diri kita dan merugikan orang. Karena Tuhan tidak suka dengan perselisihan. Tuhan senang dengan perdamaian. Karena Allah kita itu adalah kasih, sehingga damai sejahtera Tuhan ada bagi kita. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan mengangkat satu pujian. Pujian ini saya sangat suka pujian ini. Dimanapun dari saya dulu sampai sekarang, pujian ini selalu melekat dalam hati dan pikiran bahwa kita
Dalam pujian ada kekuatan yang dahsyat. Baik pemain musik, kita akan angkat satu pujian. Bapa, Engkau sungguh baik. Kita nyanyi sama-sama ya. Kita rasakan pujian ini ada kekuatan, ada kita membuat kita sukacita, dan kita merasakan kebaikan Tuhan yang dasar dalam kehidupan kita. Yuk kita rasakan, terima kasih Tuhan, anakmu telah selesai berkata-kata, tapi anakmu percaya Tuhan, firman ini tidak selesai sampai di sini. Biar sebentar keluar dari tempat ini Tuhan, ada kekuatan dari Tuhan, ada perubahan dari Tuhan, sehingga kami boleh menjadi anak yang menyenangkan Tuhan. Kami boleh melepaskan segala keegoan kami, sehingga kami boleh menyenangkan hati Tuhan dan baik buat Tuhan dan benar di hadapan Tuhan kami. Terima kasih Bapak. Haleluya. Di